Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Dewi dengan NIM 1904010209 kelas EKIS 6H. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya yakni Pak Agus Salim dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Adapun materi pertama yaitu yang pertama sistem nilai tukar. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan sistem nilai tukar, yaitu yang pertama harus ada country atau negara. Yang kedua harus ada produk atau barang dan jasa. Yang ketiga currency atau uang. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu harus ada regulation atau aturan. Adapun jenis-jenis nilai tukar. Yang pertama itu sistem nilai tukar. Negara yang menganut sistem nilai tukar tetap akan mempertahankan harga valuta asing yang konstan terhadap mata uang domestik. Yang kedua itu sistem nilai tukar mengambang, artinya negara berdiri sendiri. Yang ketiga itu sistem nilai tukar mengambang terkendali, artinya ada negara lain yang mengintervensi. Dan yang keempat itu sistem nilai tukar terikat, artinya ini terikat dengan negara lain. Kemudian materi selanjutnya yaitu integrasi ekonomi internasional. Integrasi ekonomi internasional mengacu pada suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapus hambatan-hambatan perdagangan yang hanya berlaku bagi sesama negara. Negara anggota yang membuat kesepakatan dalam hal ini yaitu negara yang berintegrasi. Adapun jenis-jenis integrasi ekonomi internasional yaitu yang pertama preferential trade agreement atau pengaturan perdagangan preferensial. Jadi pada jenis ini yang bisa saya pahami adalah menurunkan hambatan-hambatan yang akan terjadi pada perdagangan internasional, tapi ini hanya terjadi sesama negara anggota. Yang kedua itu free trade area atau kawasan perdagangan bebas. Nah, jika yang pertama tadi menurunkan, maka yang kedua di sini adalah dihilangkan. Artinya tidak ada biaya ekspor dan impor. Yang ketiga itu custom union atau persekutuan pabean. Jadi maksudnya semua negara anggota integritas ekonomi dan bukan negara anggota mewajibkan untuk menghilangkan seluruh hambatan. Artinya jika sesama negara anggota menghilangkan semua hambatan perdagangan, sedangkan yang bukan anggota, maka mengharuskan kebijakan ekonominya sama. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu common market atau pasaran bersama. Jadi pada common market di sini dibebaskan faktor-faktor produksi
seperti tenaga kerja dan modal. Jadi ini dibebaskan dari hambatan seperti itu. Kemudian jenis integrasi ekonomi yang terakhir adalah economic union atau uni ekonomi. Jadi pada economic union di sini yaitu menyeragamkan kebijakan fiskal dan moneter yang berlaku dalam suatu kawasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan trade creation dan trade diversion. Yang pertama itu trade creation. Nah, seperti contohnya yang sudah diberikan oleh Bapak, bahwa ada 3 negara, yaitu ada negara Indonesia, Singapura, dan Eropa. Jadi di sini kita ambil contoh produk motor. Nah, pada harga setiap negara ini harganya berbeda-beda. Di Indonesia 300 US dollar, di Singapura dan Eropa sama-sama 280 US dollar. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa selisih harga produk sangat kecil. Jadi di sini Indonesia yang mau mengimpor motor, maka Indonesia tidak dikenakan biaya masuk, dan Singapura dan Eropa sama-sama dikenakan biaya masuk sebesar 30 US dollar. Kemudian harga sebelum FTA, Free Trade Association, adalah Indonesia tetap 300 US dollar karena tidak dikenakan biaya masuk. Sedangkan Singapura dan Eropa sama-sama jumlahnya sebesar 310 US dollar. Kemudian harga setelah FTA, dikarenakan Indonesia dan Singapura ini negara yang saling berintegritasi, makanya harga motor di Singapura itu tetap 280 US dollar. Artinya hambatan-hambatan seperti biaya masuk tadi itu sudah dihilangkan. Sedangkan di Eropa itu tetap dikenakan biaya masuk karena tidak saling berintegritasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa trade creation ini muncul karena selisih harga produk secara internasional terhadap harga produk dalam kawasan perdagangan bebas FTA sangat kecil, sehingga memberikan kesejahteraan yang tinggi bagi negara anggota atau negara yang saling berintegritasi. Kemudian selanjutnya trade diversion. Jadi contohnya di sini seperti tadi yang saya sudah jelaskan di awal, bahwasanya ada 3 negara, yaitu negara Indonesia, Singapura, dan Eropa. Yang menjadi pembeda di sini bahwa kualitas motor di Singapura dan Eropa berbeda kualitas. Di Eropa lebih bagus dibandingkan di Singapura, yang dimana ketiga negara tersebut sama-sama memproduksi suatu barang, contohnya motor. Dan adapun motor di setiap negara harganya berbeda-beda. Contohnya seperti di Indonesia, harga motor harganya 300 US dollar, di Singapura 280 US dollar, sedangkan di Eropa 260 US dollar. Bisa kita lihat di sini bahwa selisih harga produk yang sangat besar. Lanjut, kemudian sama juga tadi pada trade creation, pada trade diversion juga ada yang namanya biaya masuk.
sama, yaitu ingin mengimpor, makanya Indonesia tetap tidak dikenakan bea masuk. Sedangkan Singapura dan Eropa sama-sama dikenakan bea masuk sebesar 30 US dollar. Maka harga sebelum FTA yaitu Indonesia tetap 300 US dollar, sedangkan Singapura 310 US dollar, karena 280 tambah 30 sama dengan 310 US dollar. Sedangkan Eropa 290 US dollar, dari 260 tambah 30 sama dengan 290. Kemudian harga setelah FTA Indonesia tetap 300 US dollar, dan Singapura kembali harga awal yaitu 280 US dollar. Karena Indonesia dan Singapura adalah negara yang saling berintegrasi, makanya Singapura tidak dikenakan biaya masuk, sedangkan Eropa bukan negara yang saling berintegrasi, makanya harga motor setelah FTA di Eropa adalah 290. Bisa dilihat selisih harga komputer di Singapura dan selisih harga motor di Singapura dan Eropa hanya selisih 10 US dollar. Walaupun harga selisih 10 US dollar, Indonesia harus tetap mengimpor barang dari Singapura karena saling berintegrasi, meskipun kualitas motor yang ada di Eropa lebih dari kualitas yang ada di Singapura. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada trade diversion ini sangat merugikan atau mengurangi kesejahteraan negara anggota. Karena jika bukan aturan, bisa saja Indonesia membeli barang dan Eropa karena dilihat dari kualitasnya. Eropa jauh lebih unggul dari Singapura. Makanya negara yang saling berintegrasi itu kadang ada yang bubar karena jika tetap bertahan seperti itu akan merugikan pihak pembeli. Karena bisa saja dia membeli barang yang berkualitas, tapi karena adanya aturan integrasi, maka ia tetap harus membeli kepada negara sesama anggota integrasi.